Semua video di Dahsyat Channel mengajarkan vocab, dalam hal ini vocab mengenai kecelakaan lalu lintas. Part 2. Part 1 sudah sama kecelakaan lalu lintas ya. Untuk mengingatkan kita semua agar berhati-hati dalam berkendaraan dan akan dipraktekkan dalam cara bertanya bahasa Inggris ya dengan kalimat simple past. Perhatikan cara pengucapannya lalu hafalkan. Vocab nomor 616. Ram, rammed, rammed. Menabrak, membentur. Multi, banyak. Purpose, tujuan. Utility, kegunaan, faedah. Vehicle, kendaraan. MPV, singkatan dari Multi-Purpose Vehicle. Kita terjemahkan ya. Dari belakang. Kendaraan yang tujuannya banyak. Maksudnya, mobil yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang, sekitar 7 atau 8 penumpang. Karena saya tidak boleh menyebutkan merek, saya tidak memberikan contohnya ya. SUV, singkatan dari Sport Utility Vehicle. Jadi kendaraan yang kegunaannya untuk olahraga, biasanya untuk mobil yang dirancang untuk sanggup menempuh segala medan. Medan pegunungan, jalan berlubang-lubang, jalan tanah, jalan aspal gitu ya. Disebutnya kendaraan ini SUV. Jadikan lalu hafalkan sampai ingat sekali, setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi. Kalau tadi tidak menghafal ketahuan, saya tes ya. Rem, ayo, kosakata nomor 616 artinya apa? Menabrak, membentur. Utility? Apa 619? Manfaat, faedah. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Yang digarisbawahi mundur. Kendaraan yang faedahnya atau manfaatnya untuk olahraga menabrak, membentur kendaraan yang tujuannya untuk mengangkut banyak penumpang, gitu ya. SUV, kendaraan yang berfungsi untuk sport, membentur kendaraan MPV, yaitu kendaraan yang tujuannya untuk mengangkut banyak penumpang. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Find, found, found, menemukan. Injure, injured, injured, melukai. Aircraft, kapal terbang. Bay, teluk. Bottom, dasar. Collision, tabrakan. Debris, puing-puing reruntuhan. Diver, penyelam. Passenger, penumpang. Jadikan lalu hafalkan lagi vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dipraktekkan. Yang tadi sudah menghafal akan beruntung. Karena vocab tadi yang dihafal itu akan dipraktekkan, jadi makin ingat. Tuh, diberi masih ingat? Puing-puing ya. Kalau aircraft, kapal terbang. Bay apa bay? Teluk. Teluk itu bagian laut yang dalam ya. Yang tidak menghafal akan rugi ya. Sekarang kita akan belajar kalimat pasif dalam bahasa Inggris ya. Ingat, kalimat pasif itu kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter. Misalkan, ditemukan, terluka gitu ya. Yang akan kita pelajari adalah cara bertanya dalam bahasa Inggris, tapi tidak menggunakan who, what ya. Dalam simple past. Rumusnya adalah was were ditambah subjek dan verbnya kata kerjanya harus ketiga ya. Misalkan ada kalimat, apakah puing-puing kapal terbang itu ditemukan oleh para penyelam di dasar teluk? Karena ini kalimat pasif dan kalimat tanya, jadi harus pakai rumus ini. Jadi apakahnya pakai was atau were. Kita lihat was atau were. Kita lihat nih subjeknya. Oh, puing-puing ada s-nya, berarti jamak. Berarti kalau jamak harus pakai were. Berarti apakahnya were. Setelah were, masukin subjeknya puing-puing kapal terbang. Jadi dibalik, kapal terbang dulu. The aircraft debris gitu ya. Nah, ini the aircraft debris, puing-puing kapal terbang. Terus kata kerjanya harus ketiga katanya. Jadi find, found, found. Nah, ini yang ketiga. Jadi ini artinya apakah puing-puing kapal terbang ditemukan? Rumus beres sampai sini ya. Kalau sudah beres rumus sampai sini, kata lain tinggal masukin aja. Oleh, by, para penyelam, the divers. D-nya on. Dasar teluk dibalik jadi teluk dulu. Pakai the boleh. The bay bottom. Nah, gini ya. Contoh kedua. Apakah banyak penumpang terluka, terpasif ya, dalam tabrakan itu? Ya, kita lihat. Apakahnya pakai was, pakai were? Oh, penumpangnya banyak. Berarti pakai were. Apakahnya were? Terus masukin banyak penumpang, subjeknya. Many passengers. Terluka. Terluka itu pasif. Kata rumus harus kata kerja ketiga. Jadi injured, injured, injured. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, terus beres sampai rumus, kata lain tinggal masukin aja. Dalam in. Tabrakan itu the collision gitu ya. Sekarang, jadi ini artinya apakah banyak penumpang terluka, ter itu pasif juga di dalam tabrakan. Jadikan lalu hafalkan rumus ini di atas ini. Kalimat pasif sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Nah, sekarang mari kita latihan kalimat pasif. Ingat kalimat pasif, was, were, subjek, kata kerja ketiga ya. Ini katanya, oh diterjemahkan. Nah, udah diterjemahkan, baru pilih yang mana yang benar ya. Terjemahkan dulu ya. Kita sedang belajar ter ya, berarti ini ter ya.
Jadi ini apakah kendaraan yang fungsinya untuk mengangkut penumpang banyak ditabrak, kan sedang belajar ditabrak oleh kendaraan yang fungsinya untuk olahraga, untuk sport kemarin, ya gitu ya. Apakah kendaraan yang tujuan atau multiguna yang dapat mengangkut banyak penumpang atau MPV ditabrak oleh kendaraan dengan fungsi sport atau SUV? Jadi kendaraannya disebut SUV ya. Ya, kita lihat ditabrak. Oh, pasif. Katanya harus wasur kata kerja ketiga. Ini dia udah salah. Berarti yang wasur ya, was. Oh ya, benar ya, ini yang was kata kerja ketiga ya. Berarti yang pakai was yang jawabannya benar ya. Jadi was the multi-purpose vehicle rammed by the sport utility vehicle yesterday gitu ya. Lagi. Terjemahkan dulu. Ini tadi apakah ya? Sedang di ya. Nah, apakah di? Jadi apakah puing-puing kapal terbang ditemukan gitu kan ya, ini kan sedang belajar di ya, oleh para penyelam di dasar teluk gitu ya. Nah, apakah puing-puing terbang ditemukan oleh para penyelam di dasar teluk? Ditemukan pasif ya, berarti harus was were kata kerja ketiga. Ini were found it bukannya ketiganya find found. Nah ini ya, ini were, jadi yang found ya. Nah jadi were the aircraft debris found, yang ini yang benar ya, bukan founded ya, kan find, found ya. Lagi, ini terjemahkan menjadi di ya, sedang latihan di. Kan kalimat pasif itu di atau ter ya. Jadi maksudnya berarti apakah banyak penumpang terluka gitu ya di dalam tabrakan itu, maksudnya gitu kan. Apakah banyak penumpang terluka? Terpasif ya, harus was were kata kerja ketiga. Ini were, oh ini kata kerja ke-1 salah ya. Ini were, kata kerja ketiga. Ah, yang benar jadi yang belakang ya. Jadi were many passengers injured, yang benar yang ini ya. Lagi, sekarang terjemahkan dari kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Nah, sekarang terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita cek dulu vocabnya. Kendaraan banyak penumpang, berarti yang tadi M-nya multi purpose vehicle, ini ya, karena tabrak tadi ram. Terus kendaraan yang berfungsi untuk sport, berarti sport utility vehicle gitu ya, SUV ya. Ya, ingat rumusnya was were ditambah subjek kata kerja ketiga ya. Apakahnya pakai was pakai were ya. Kendaraan yang tujuannya multiguna, oh kendaraannya satu berarti pakai was ya. Ya berarti was, langsungnya terjemahan ini, the multi purpose vehicle. Nah, ditabrak kan tadi pasif was were kata kerjanya harus ketiga ya. Rammed pakai ed ya. Rammed pakai ed by ini kendaraan dengan fungsi sport, berarti sport utility vehicle gitu ya. Jadi was the multi-purpose vehicle rammed by the sport utility vehicle? Kemarin katanya, tinggal tambahkan kemarin. Yesterday gitu ya. Nomor 2 sekarang. Ingat rumusnya was were sudah kata kerja ketiga. Pakai was pakai were ya. Puing-puing kapal terbang. Oh puing-puing banyak ya. Debris ada S-nya ya, berarti pakai were ya. Tapi cek dulu vocabnya. Puing-puing debris, kapal terbang aircraft itu the, ditemukan find found bukan founded bukan ya. Oleh by penyelam diver, D-nya on, dasarnya B, teluknya dasarnya bottom, teluknya B ya. Ini yang digaris bawahi ingat dibalik ya. Jadi teluk dulu, B bottom gitu ya. Apakah puing-puing lebih dari satu jadi pakai were. Were the, ini dibalik, kapal terbang dulu. Aircraft debris, oh pakai the. Itu the aircraft debris, pasif kata kerjanya harus ketiga ya, ingat. Jadi find, found ini yang ketiga. Found by the divers on, ini dibalik, the bottom bay gitu ya. Were the aircraft debris found, kata kerja ketiga ya, by the divers on the bottom bay ya, atau on the bay bottom, sorry, on the bay bottom, salah ya, maaf saya. Lagi, apakah, cek dulu, banyaknya many, penumpangnya passenger, terluka, melukai, injured. Dalamnya in harusnya, kalau tabraknya cek collision, itunya the ya. Banyak penumpang, banyak, baru pakai were lagi ya. Were many passengers ya. Terluka, pasif harus ketiga. Injured pakai ed. In tabrakan itu dulu. The collisions gitu ya.
Were many passengers injured in the collisions? Gitu ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua pertanyaan saya tanpa bantuan suara saya. Terima kasih.